persoalan yang dihadapi oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Penggembalaan di Ngadirejo, Temanggung, Jawa Tengah sudah bertahun-tahun belum juga selesai. Mitra Indonesia Channel menelusuri apa yang membuat Gereja Pantekosta di Indonesia Ngadirejo tidak selesai-selesai. Mitra Indonesia Channel bersama beberapa media mendapatkan kesempatan mewawancarai Pendeta Nathanael Denny Lumempau sebagai gembala yang ditempatkan Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia di Jawa Tengah. Pendeta Nathanael Denny Lumempau saat bertemu dengan Mitra Indonesia Channel bersama wartawan lainnya didamping oleh beberapa jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Ngadirejo. Pada kesempatan itu, wartawan mengungkapkan apa yang diperoleh dari penelusuran berita masalah Gereja Pantekosta di Indonesia Ngadirejo akan juga dikonfirmasi kepada Ketua Umum Majelis Pusat Pendeta Johnny Weol. Video yang Mitra Indonesia Channel tayangkan ini adalah pernyataan dari kelompok Pendeta Nathanael Denny Lumempau demi dan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Maka penonton jangan lupa menonton video GPDI Ngadirejo Part 2 dengan judul Siapa Rekayasa Hingga Terbelah Anak Gembala Majelis Daerah Putuskan Tidak Boleh Melayani. Terima kasih atas pendahuluan yang sudah disampaikan. Saya akan menyampaikan yang saya ketahui, yang saya tidak ketahui atau kurang mengetahui, karena mungkin saya belum dilantik, karena mungkin saya belum aktif di sini, maka nanti pengurus yang akan memberikan keterangan. Jadi saya menyampaikan sejauh yang saya tahu. Di pengantar tadi, maaf saya sedikit memberikan penilaian bahwa rekan-rekan wartawan belum tahu secara utuh. Kalau sampai mau ke Om John Weol segala macam, justru sebenarnya sudah dari sana semua. Oleh karenanya kami akan menyampaikan semuanya, karena kami justru merasa butuh ini untuk menyampaikan semua. Maaf dari pendahuluan tadi, rupanya rekan-rekan wartawan ada informasi-informasi yang belum diketahui, sehingga pengantarnya tadi seperti itu. Nah, maka terima kasih sekali kehadirannya untuk mewawancarai kami supaya terjadi keseimbangan. Maka kami berterima kasih sebelum saya menyampaikan. Nah, jadi begini, GPDI Ngadirejo memang sudah ada mulai berdiri sekitar tahun 1955 sampai 56. Itu hasil dari kami mewawancarai orang tua. Dan puji Tuhan, beliau-beliau ini masih diizinkan hidup oleh Tuhan. Mungkin Tuhan punya maksud karena akan terjadi peristiwa ini, maka beliau-beliau masih diizinkan hidup. Maka kami mewawancarai, kronologinya kami sudah buat lengkap, kalau nanti dibutuhkan pun kami akan berikan. Lalu kemudian sampailah kepada pendeta ketiga, yaitu Bapak Pendeta almarhum John Long, bersama dengan almarhumah Ibu Esther. Itu menggembala, waktu itu Om John datang masih bujangan sekitar tahun 1968. Lalu menikah 69, kalau tidak salah, tahun 70 baru punya anak yang nomor 1. Beliau menggembalakan dan kemudian tahun 98 Om John dipanggil Tuhan. Tetapi Om John bukan gembala pertama, melainkan gembala yang sudah ketiga kali. Sebelumnya ada Bapak Pendeta Siregar, lalu Bapak Pendeta Hutapea, lalu Bapak Pendeta John Long. Sebelum Bapak Pendeta Siregar, sudah ada juga yang tahun 5556 itu. Tapi belum ada gembala definitif. Lalu tahun 98, Om John dipanggil Tuhan, maka GPDI itu menghargai gembala yang sudah cukup lama melayani. Oleh karenanya, istri yang diprioritaskan. Dan pada waktu itu menurut cerita para pengurus dan jemaat, semua mendukung Ibu Gembala. Lalu dilantiklah Ibu Gembala dari tahun 98 dan menggembalakan GPDI Ngadirejo. Lalu kemudian sekitar tahun 2019 beliau alami musibah jatuh. Dan kemudian beliau terbatas sekali fisiknya, kebanyakan hanya di tempat tidur. Nah, tentu saja jemaat juga ingin pelayanan bisa maksimal. Diharapkan anak-anaknya yang mendampingi. Semua putra beliau ada 4, tapi yang 1 dipanggil Tuhan, jadi tinggal 3. Yang 2 hamba Tuhan. Lalu kemudian diharapkan 2 anak ini bisa mendampingi mamahnya. Namun menurut keterangan para pengurus, nanti akan ditambah keterangannya, kakak adik ini tidak rukun. Sehingga pelayanan-pelayanan pun juga pasti tidak bisa maksimal karena tidak rukun. Nah, lalu kemudian dari pengurus berinisiatif untuk menyampaikan ke majelis wilayah periode waktu itu. Lalu kemudian oleh majelis wilayah dirukunkan.
Dirukunkan, setelah dirukunkan ada perjanjian segala macam. Setelah keluar dari situ nggak lama nggak rukun lagi. Ketika nggak rukun lagi, terus sempat dihandle majelis wilayah kurang lebih 3 bulan. Nah, kenapa? Supaya pelaksanaan pelayanan maksimal. Karena maaf Ibu Gembala, untuk pelayanan mimbar juga nggak bisa, apalagi pelayanan pastoral, visitasi dan lain sebagainya. Nah, sehingga pelayanan yang 3 bulan diambil oleh majelis wilayah ini diharapkan pelayanan bisa maksimal. Terus 2 anak ini bisa introspeksi dan bisa rukun. Ternyata sampai dengan 3 bulan itu tetap tidak rukun. Ya, lalu kemudian karena tidak rukun itu, adiknya Bapak Yo Pendeta Johan itu mengundurkan diri. Karena mayoritas jemaat waktu itu mendukung Bapak Johan. Ya mungkin nggak tahu persentasenya 60 atau 70%, nanti pengurus yang akan memberitahu. Lalu kemudian karena Bapak Johan mengundurkan diri, dikuatin oleh jemaat, ibadah lagi lah, jangan mundur dan seterusnya. Masuk lagi ibadah, nggak lama kemudian pamit lagi. Lalu kemudian masuk lagi, pamit lagi sampai 3 kali totalnya. Akhirnya jemaat-jemaat kecewa karena beliau yang diharapkan, tapi kemudian malah mengundurkan diri. Videonya ada di hadapan jemaat di mimbar, ada suratnya juga. Jadi sudah mengundurkan diri. Nah, ketika Bapak Pendeta Johan ini mengundurkan diri, jemaat tidak bisa menerima Bapak Pendeta Anton. Kenapa alasannya? Kalau saya yang menyampaikan kurang pas. Karena maaf, ini nadanya negatif dan saya tidak ada di situ, belum ada di situ, sehingga nanti yang menyampaikan biar jemaat saja. Jadi kita semua anak-anak Tuhan semua, kita tentu menyampaikan ya di atas ya, tidak di atas tidak, sehingga kami berharap juga semua yang kami sampaikan berdasarkan fakta, ya seperti itu. Nah, karena pengurus jemaat ini tidak bisa menerima keberadaan Bapak Anton, lalu kemudian maju ke majelis daerah. Kenapa? Karena majelis wilayah angkat tangan. Kalau majelis wilayah bisa, nggak perlu ke majelis daerah, karena majelis wilayah kepanjangan tangan dari majelis daerah. Lalu kemudian majulah ke majelis daerah. Nah, kemudian melalui beberapa kali rapat pleno, pernah Zoom meeting, karena saya waktu itu ada di MD juga, saya juga pernah ikut terlibat di rapat Zoom meeting, pernah dihadirkan dari pihak Pak Anton, Pak Yohan dengan pengurus, pernah. Tapi dalam meeting Zoom meeting itu sepertinya tidak ada penyelesaian. Dan terus pleno, pernah saya pleno di Ungaran pun saya hadir, Pak Anton juga sudah diundang, hadir juga. Jadi melalui beberapa kali pleno tidak ketemu jalan. Nah, untuk supaya pelayanan itu terselamatkan dan maksimal dalam pelayanan, maka MD mengirim PTG, pelaksana tugas gembala. Karena kan majelis daerah itu pemimpin dari para gembala. Nah, basisnya GBDI itu kan menurut ADART itu kan jemaat. Nah, oleh karenanya dikirimlah PTG supaya pelayanan tercover. Gembala tetap ibu gembala. Meskipun ada juga di ADRT, karena sudah nggak mampu itu bisa saja diganti. Tetapi semua pengurus sepakat, selama ibu gembala masih hidup, beliau tetap ibu gembala kamu. Nah, lalu kemudian ada PTG yang mendampingi. Nah, lalu kemudian berjalan, tapi dari pihak Pak Anton kan tidak bisa menerima keberadaan PTG. Nah, lalu yang saya dengar setelah Pak Yohan mundur, entah bagaimana, kemudian ada proses pelantikan Pak Anton jadi wakil gembala. Itu memang hak gembala. Hak gembala, hanya waktu itu tetap ada PTG. Kenapa? Karena Pak Anton dinolak oleh jemaat. Alasannya sekali lagi nanti jemaat yang cerita. Sudah selesai begitu, 2023 kalau tidak salah Pak Anton dilantik jadi wakil gembala. Lalu dengan berjalannya waktu sampai dengan 2024 awal PTG-nya diganti. Lalu setelah itu berjalan terus sampai dengan tanggal 14 Desember kalau tidak salah Ibu Gembala dipanggil Tuhan. Nah, Ibu Gembala dipanggil Tuhan karena jemaat merasa itu adalah Ibu Gembalanya, semua bersatu untuk mendukung dari ibadah penghiburan sampai dengan pemakaman. Tetapi pihak Pak Anton menolak. Lalu kemudian Pak Anton tidak mengizinkan majelis daerah untuk melayani. Alasan beliau adalah itu wasiat dari mamahnya. Jadi beliau meminta majelis wilayah yang melayani. Majelis wilayah itu tidak bisa melantik gembala. Wakil gembala dengan sendirinya selesai ketika gembala meninggal. Maka wakil gembala ini harus dilantik menjadi gembala. Tetapi karena pada waktu itu yang melayani majelis wilayah, ya tidak ada proses pleno singkat, tidak ada proses keputusan bahwa nanti akan ada pelantikan Pak Anton karena MD tidak diperbolehkan untuk melayani.
Tapi waktu itu ketua MD menyuruh anggota MD tetap hadir termasuk saya. Jadi kami hadir meskipun yang melayani kepanjangan tangan MD. Kenapa? Karena kami menghargai Ibu Gembala itu senior. Jadi kami semua datang termasuk saya, ya. Dan itu nggak lazim. Harusnya yang melayani masih daerah karena ini senior. Di beberapa peristiwa malah majelis pusat. Almarhumah Ibu Gembala adalah senior. Harusnya MD. Tetapi lagi-lagi MD tahu ini ranahnya keluarga. Nggak apa-apa kalau keluarga tetap meminta majelis wilayah, kan keluarga yang berduka, keluarga punya hak, hanya nggak lazim itu saja. Terus ketika kami datang, benar majelis wilayah yang melayani, dan jemaat tidak boleh melayani. Yang boleh itu jemaat yang ikut Pak Anton, ya jumlahnya macam-macam data lah. Nanti bapak-bapak sendiri yang mencari tahu. Nanti kalau saya sampaikan sekian dikira menghina. Tapi kalau saya sampaikan jumlah besar, ternyata tidak sesuai fakta. Mohon nanti cari sendiri. Pak Anton itu menggembalakan berapa orang, jangan dari kami lah. Nanti dikira kami menghina atau merendahkan. Nah itu yang melayani adalah jemaat yang digembalakan oleh Pak Anton. Jadi mayoritas jemaat ini tidak boleh melayani. Padahal itu adalah ibu gembalanya. Tapi oke, lagi-lagi itu hak keluarga. Nggak apa-apa, semua pada nerimo semua. Begitu sudah selesai pemakaman, lalu kemudian besoknya pas mau peston pagi, kaget jemaat. Karena gereja sudah digembok, diganti kuncinya. Sampai pintu pagar juga. Sehingga jemaat nggak bisa doa. Ya sudah, akhirnya mediasi di Polsek ya, tetap ngotot Pak Anton, silakan beribadah tapi saya gembalanya. Nah, tidak ada pelantikan gembala karena yang melayani majelis wilayah. Pak Anton wakil gembala secara aturan itu sudah selesai ketika gembala dipanggil Tuhan, maka dia harus dilantik menjadi gembala. Itu di GPDI begitu. Saya ini di kandungan GPDI Pak, Bapak saya gembala juga. Jadi saya sama Pak Anton tuh nasibnya sama. Kami ini sama-sama anak gembala. Saya anak sulung, Pak Anton juga anak sulung. Jadi kita ini tahu betul aturan-aturan itu kita ngerti lah. Nah, karena Pak Anton belum punya legalitas, bukan tidak punya ya, pada waktu itu belum punya legalitas, maka jemaat kan tidak mau. Kalaupun punya legalitas, jemaat juga memang tidak mau. Tidak mau menolak Pak Anton itu sudah sejak ribut sama Pak Yohan. Hanya kalau waktu itu keputusan MD tetap Pak Anton, ya konsekuensinya jemaat keluar, pindah gereja semua. Tapi kan tidak terjadi pelantikan, sebab yang melayani majelis wilayah. MD pun tidak melakukan pleno karena tidak diminta untuk melayani. Ini fakta. Ini asli faktanya seperti itu. Karena saya sendiri hadir sebagai pelayat, bukan sebagai pelayan, tapi kami pelayat. Nah itu. Nah karena mediasi di Polsek buntu, silakan beribadah di gereja asal saya yang melayani, jemaat nggak mau. Akhirnya minggu setelah pemakaman, tanggal 21 ke 22 hari Minggu, itu tidak ada ibadah. Tidak ada ibadah. Kenapa? Karena gerejanya digembok, dikunci. Lalu kemudian 22 ke tanggal 25 itu cuma tinggal 3 hari. 270 jemaat itu butuh tempat untuk Natal. Dan disinilah tempatnya. Maka saya undang bapak-bapak ke sini karena ini saksi. Dalam waktu 3 hari bisa ketemu tempat. 267 yang hadir Natal waktu itu. Kalau memang mereka semua mau digembalakan Pak Anton dan mau ikut Natalnya Pak Anton, pasti mereka nggak mau ke sini. Karena Pak Anton juga tanggal 25 mengadakan Natal juga. Nah, lalu kemudian 25 di sini mikir lagi, tanggal 29 mau kemana ini? Ibadahnya kemana? Karena tetap digembok, nggak boleh ibadah di gereja. Akhirnya ada jemaat yang punya saudara sepupu yang punya gedung irama bekas gedung bioskop. Itu jalan-jalan Tuhan. Diperbolehkan ibadah di bekas gedung bioskop. Tanggal 29 Desember sayalah yang diutus oleh MD. Jadi saya yang pertama kali ibadah di gedung sementara itu. Nah, sudah selesai, kami beribadah. Lalu dari Pak Anton terus melakukan penolakan dan di mana-mana dikatakan bahwa gereja itu milik ayahnya atas nama GPDI garis miring papahnya. Lalu kemudian dari MD turun untuk menemui tokoh-tokoh masyarakat, juga Muspika, Biro Aset datang membahas sertifikat. 10 Januari ya, membahas sertifikat, memberitahu kalau ini punya organisasi. Sertifikat asli ditunjukin, kaget semua karena Pak Anton berkata kepada warga dan kepada beberapa pejabat kalau itu milik ayahnya. Nah, di mediasi waktu itu untuk bertemu dengan tokoh-tokoh termasuk Muspika ditunjukin, oh jelas itu milik GPDI. Nah, terjadilah kekosongan. Januari minggu ketiga ada pleno, Februari ada pleno. Dan di Februari itulah ditetapkan gembala definitif. Meskipun masih pakai gedung sementara. Nah, ada proses yang sudah dilalui selama kurang lebih 2 bulan.
ada 2 calon termasuk saya. Dan kemudian tanggal 17 Februari rapat pleno di Ungaran ditetapkan saya. Tapi saya nggak hadir di rapat pleno karena saya gembala di daerah Purworejo, salah satu jemaat kami meninggal. Jadi Senin tanggal 17 saya utamakan penguburan jemaat. Padahal saya sudah tahu saya akan ditetapkan di pleno. Saya akan dengan rekan saya akan diputuskan di pleno. Cuman saya sudah tahu karena jemaat pengurus mengerucut ke satu nama, yaitu saya. Harusnya kan saya semangat sekali untuk ke sana karena saya mau dilantik nih, mau ditetapkan nih. Tetapi karena jemaat meninggal, saya lebih mengutamakan jemaat. Begitu selesai penguburan, kira-kira jam 11 lewat, saya dapat info dari Bapak Sekda, Pak Denny kalau bisa join melalui Zoom. Karena kami mau putuskan, ya ada semua itu di notulen semua. Akhirnya saya ikut join Zoom. Ketika saya join Zoom, Pak Ketua memutuskan saya. Itu tanggal 17 Februari. Bersedia Pak, bersedia. Wah, syaratnya banyak. Jangan telantarkan anak-anak gembala. Kasih perhatian ke anak-anak gembala. Bila perlu nanti dijadwal untuk khotbah, melayani bareng-bareng, perhatikan anak-anak gembala. Semua yang Pak Ketua MD sampaikan nggak ada yang saya jawab tidak. Siap, saya selalu bilang begitu. Kenapa? Karena kita nasibnya sama anak-anak gembala, gitu. Lalu kemudian tanggal 17 sudah ditetapkan, tanggal 18 Pak Anton langsung ke Jakarta. Naik banding, karena di ADRT ada, boleh naik banding. Bukan kebetulan, pada waktu itu MP sedang rapat pleno bersama MPR. Datanglah Pak Anton ke sana tanggal 18 Februari. Lalu kemudian MP memberitahu pengurus juga diundang ke sana supaya fair, dengar dari kedua belah pihak. Nah, Pak Edi, Bapak Gito, Pak Yono, Pak Endro, Pak Herman tidak ikut ya. Ini semua datang ke sana. Lalu kemudian setelah dimintai keterangan semua, rapat pleno lah MD Jawa Tengah, MP dan MPR. Di situ ada Om John Weol. Nah, jadi Om John Weol itu sudah tahu karena Pak Anton yang membawa ini ke sana. Terus kemudian Om John Weol yang membacakan keputusannya bahwa saya yang gembala pagi, karena mayoritas jemaat ini bisanya ibadah pagi. Pak Anton yang gembala sore. Jadi nanti satu tempat 2 gembala. Pada waktu itu tidak ada penolakan dari pihak Pak Anton. Nggak ada. Clear, Om John Weol sendiri yang membacakan. Sudah pulang selesai. MD tinggal nunggu surat dari MP. Karena kan itu baru lesan. Jadi butuh surat. Sambil menunggu surat, Maret tanggal 18 waktu saya mengajar di Soal Kitab Cianjur, saya diundang oleh MP melalui Zoom. Pak Denny, kita mau rapat khusus Pak Denny dengan Pak Anton untuk membicarakan penggunaan aset bersama. Sebab ini nanti satu gedung, 2 gembala. Oh siap, baik. Jadi saya di sela-sela mengajar, saya kosongkan Kamis sore kalau nggak salah tanggal 18 untuk rapat Zoom meeting. Saya rapatnya pun juga di kantor sekolah. Lalu kemudian ketika saya join, Pak Sekda menunggu lama Pak Anton tidak join. Memang memberitahu tidak bisa bergabung karena apa begitu? Karena belum dapat surat dari MP atau bagaimana. Pokoknya yang jelas Pak Anton tidak bergabung. Ya sudah, ini cuma saya. Terus Pak Sekda, Pak, kita rencanakan pelantikan tanggal 14 April ya, oke siap. Nanti Pak Anton bagaimana? Nanti kita akan kasih info. Tanggal 18 Maret itu seingat saya. Lalu kemudian tanggal 23 atau 24 Maret kita ada rapat pleno di Front One Hotel Temanggung. Lalu kemudian di situ diputuskan bahwa pelantikan jadi tanggal 14. Untuk saya pagi, Pak Anton sore. Walaupun waktu itu masih tanda tanya Pak Antonnya ini mau atau tidak. Padahal tanggal 19 Februari di Jakarta, Pak Anton tidak menyatakan keberatan. Tanggal 24 atau tanggal 25 pokoknya habis rapat pleno, itu biro organisasi menemui Pak Anton. Dan ditemui karena tadinya mau ke rumah makan, pada waktu itu puasa, banyak tutup rumah makan. Akhirnya tempat pertemuannya di Polsek Ngadirejo. Nah, disampaikanlah di situ oleh biro organisasi bahwa Pak Anton akan dilantik menjadi gembala sore. Menolak. Saya menolak, tidak mau sama sekali. Menolak pelantikan saya, menolak pelantikan dirinya, dan tidak mau membuka gereja untuk dipakai pelantikan. Jadi dari Desember sampai April itu, sampai akhir Maret, gereja tetap ditutup. Jemaat yang 200-an ini tidak bisa ibadah. Lalu kemudian 5 hari sebelum pelantikan tanggal 9 April, biro organisasi dari Cepu sana datang lagi ke sini. 5-6 jam perjalanan, Pak. Diutus oleh Ketua MD, tolong dikomunikasi sekali lagi. Datanglah beliau, 5-6 jam lah. Ditemui Pak Anton di teras gereja. Menurut biro organisasi, tetap tidak mau dilantik, tetap nggak mau. Nah, kalau gitu tolong buka gereja 2 jam saja untuk pelantikan. Oh enggak, saya juga menolak kok pelantikannya Pak Denny. Berarti sudah 2 kali biro organisasi datang. Dan surat MP sudah turun, istilahnya semacam rekomendasi.
untuk dilaksanakan segera. Karena Pak Anton sudah naik banding. Dan Om John W.L. sendiri yang membacakan itu. Jadi Om John W.L. sudah tahu persis persoalan ini. Sangat tahu. Pak Anton yang berubah di tengah jalan. Nah, saya bagaimana loh? Saya ini kan sudah oke. Dilantik pagi, terus Pak Anton sore kan saya sudah oke. Tapi pihak Pak Anton yang menolak. Terjadilah pelantikan tanggal 14 April. Puji Tuhan yang hadir banyak. Termasuk dari Pak Dandim juga hadir, Kespangpol hadir, Pak Camat hadir. Pokoknya Muspika, Forkopimcam, Forkopimda, perwakilan-perwakilan hadir. Terjadilah pelantikan di situ, lalu kemudian di Gedung Irama karena tidak dibuka gerejanya untuk pelantikan. Nah, begitu saya dilantik tanggal 14 April, harusnya penggunaan Gedung Irama udah selesai. Izinnya hanya sampai Maret. Tapi warga masyarakat, wah hebat. Nggak apa-apa dipakai dulu. Karena saya minta izin untuk komunikasi persuasif sama Pak Anton. Sejak saya dilantik, sampai dengan tanggal 26 April, saya telepon Pak Anton, mengatur janji, dan akhirnya disepakati mau ketemu. Pak Anton akhirnya menyediakan waktu. Wah, saya senang sekali nih. Kalau tidak salah, beliau menyediakan waktu 27 April. Namun, kemudian, materi pembicaraan saya adalah kalau ketemu Pak Anton itu, supaya berkenan membukakan pintu gereja. Nah, saya minta biro organisasi, karena yang akrab dengan Pak Anton, karena biro organisasi ini manggil Pak Anton tuh Kak Kanda, jadi akrab lah gitu. Saya telepon sama biro organisasi, tolong nanti di pembicaraan itu, ya tolonglah di lobi, diketuk hatinya, supaya kita dikasih kesempatan. Kami mau ibadah, kami nggak mau menguasai gedung gereja, karena itu milik organisasi, kami nggak mau menguasai pastori. Jujur, saya punya keluarga, anak saya 4, tapi saya nggak akan menguasai pastori, nanti saya tak cari tempat sendiri. Jadi tolong sampaikan buka gereja 3 kali saja, hari Minggu pagi, terus 2 kali dalam 1 minggu, untuk pelwap sama pemuda remaja. Pelprip sudahlah, pria nanti cari tempat lain. Dilobilah sama biro organisasi. Terus Pak Anton bilang begini, jangankan 3 kali, sekali aja nggak saya izinkan. Terus diulang lagi sama biro organisasi. Ah betul, memang betul, iya, jangankan 3 kali, sekali aja nggak saya izinkan. Nah, terus saya WA Pak Anton, karena biro organisasi ngasih tahu saya, apa benar Pak? Kalau benar berarti kan percuma pertemuan kita. Oh ya sudah, kalau gitu kita nggak usah ketemu ya, masih ada semua ini catnya. Terus kemudian tanggal 26 April, karena kita udah mau deadline habis izin di Gedung Irama, kami dengan 4 orang pengurus berusaha masuk hari Sabtu malam. Hari Sabtu malam kami berusaha masuk, ditemui sama Pak Anton, tapi tetap tidak boleh menggunakan gedung gereja. Di 27-nya nggak boleh. 26 malam kami ketemu baik-baik, ngobrol, mau bersih-bersih gereja Pak, mau persiapan, mau ibadah pagi. Oh enggak, saya kan juga sudah buka ibadah pagi juga. Jadi Pak Anton tidak hanya sore, tapi juga buka ibadah pagi. Supaya apa? Supaya kami nggak bisa masuk gitu. Oke, baik, kami nginep di teras gereja. Kami tunggu supaya nanti pagi-pagi semoga dibuka. Kami ini yang termasuk yang sudah sepuh-sepuh tidur di teras. Kami tunggu sampai jam 5 pagi, nggak dibuka-buka. Akhirnya terjadilah kebaktian di teras, sama di rumah sebelah gereja yang kami kontrak, sama trotoar. Karena yang datang kan banyak. Nah, ketika kami pada di trotoar, jadi perhatian. Sampai kepolisian juga turun semua. Kenapa Pak? Kami mau ibadah di mana? Gedung Irama sudah habis izinnya. Tidak dibukain pintu. Jadi terpaksa kami ibadah di sini. Saya sebagai hamba Tuhan merasa bersalah kalau tidak menyelenggarakan ibadah. Jadi ibadah di sini. Saya ditelepon sama Pak FKUP, Pak Kiai. Pak Pendeta, sekali dan terakhir, jangan lagi lah. Terus Pak Kespangpol juga semua. Akhirnya, ya saya minta maaf. Saya merasa salah lah, karena beribadah di pinggir jalan. Karena waktu itu kan sudah bingung. Sebenarnya nggak di pinggir jalan. Teras gereja dengan rumah, kami istilahkan rumah kana, yang sebelah gereja persis itu. Tapi karena yang datang membludak, ya kami atur kursi di trotoar itu. Nah, kemudian pihak Pak Anton menyurati pihak Kemenak, menyurati pihak pemerintah. Saya nggak tahu maksudnya apa, mungkin supaya menolak saya atau bagaimana, saya nggak tahu. Akhirnya kami dimediasi di Forkopimcam setelah peristiwa ibadah di trotoar. Begitu kami dimediasi, pertama pihak Pak Anton dimintai keterangan, pihak kami dimintai keterangan. Habis itu kami dipertemukan dengan pihak Pak Anton. Keputusan dari Forkopimda Forkopimcam di kantor kecamatan bahwa gereja harus dibuka untuk keduanya. Saya pagi, Pak Anton sore. Kalau begitu, langkah selanjutnya tinggal saya dan Pak Anton berunding masalah penggunaan aset bersama. Keyboardnya bagaimana nanti, mau bawa sendiri-sendiri atau gimana ya. Kita mau bicarakan semua, nanti kalau rusak bagaimana, siapa yang nanggung listrik. Kami siap menanggung lebih besar karena jemaat yang kami layani lebih banyak. Bukan mau sombong, keuangan kan pasti lebih banyak. Nah, kami siap menanggung lebih banyak, nggak masalah.
Tapi ketika mediasi terjadi, saya kaget. Mediasi pembicaraan aset bersama itu dimediasi oleh FKUB. Ketika saya di rumah Pak Kiai, karena dimediasi, Pak Anton sudah membawa 4 persyaratan. Syarat yang pertama adalah dia kepingin dilantik. Monggo silakan Pak, kalau mau mengajukan pelantikan, apa MD masih mau apa enggak, saya nggak tahu. Karena MD kecewa. 2 kali loh, 5 jam datang ke sini, bujuk Bapak, tapi Bapak nggak mau. Sekarang Bapak mau dilantik, ya monggo. Pak Kiai tanya, prosedurnya gimana, Mas ini? Nah, ini ada Pak Ketua Wilayah di sini. Pak Anton membuat permohonan ketua wilayah, nanti wilayah akan meneruskan ke MD. Nanti MD akan pleno. Gimana MD-nya masih mau melantik atau tidak, itu proses di MD. Pak Anton maunya saya yang melobi MD. Saya sudah nggak jadi anggota MD karena syarat masuk Ngadirejo harus melepas keanggotaan Majelis Daerah. Sebab MD Jawa Tengah tidak mau dituduh mengutamakan koleganya. Jadi saya rela mundur dari Majelis Daerah. Saya bilang, saya sudah bukan di MD Pak. Ya tapi kan teman-teman Pak Denny itu. Ini maaf, ini kan kebutuhan Bapak. Ya Bapak lah yang maju sendiri. Menurut saya jawaban saya tidak salah itu. Karena Pak Anton yang menolak, sekarang Pak Anton yang mau, ya Pak Anton yang usaha sendiri. Bukan saya yang harus membantu melobi kan gitu. Lalu yang kedua adalah semua urusan kepolisian, pelaporan harus dicabut. Terus saya bilang, Pak Anton yang memulai melaporkan itu kan Pak Anton duluan. Melaporkan Bapak Samuel Hendro. Oh bukan saya, tapi adik saya Yohan. Pak Samuel Hendro dilaporkan dituduh penggelapan sertifikat. Nanti Pak Samuel akan cerita sendiri. Ya, akan cerita sendiri. Nah, lalu kemudian Pak Anton melaporkan kami totalnya dalam 4 laporan. Kami cuma 2. Kami cuma penggembokan gereja, menghalangi ibadah, sama pengerusakan. Cuma itu. Pak Anton 4. Nah ini kalau mau dicabut semua, waduh, konsultasi sama pengacara dulu. Pengacara bilang, jangan lanjut dulu. Itu yang kedua. Permintaan pertama saya nggak bisa turuti, karena itu kebutuhan Pak Anton. Permintaan kedua, saya juga nggak bisa turutin. Permintaan ketiga, persepuluhan selama kurang lebih 5 tahun yang tidak dibayarkan oleh jemaat itu ditagih sama Pak Anton. Beliau berkata 2020 sampai Desember 2024, 0 persepuluhannya. Saya menjawab lagi, Pak, saya kan dilantik April 2025, saya nggak tahu menahu tentang persepuluhan. Pak Denny kan yang pemimpin, Pak Denny bisa nyampaikan ke jemaat. Waduh maaf, permintaan ketiga saya nggak bisa turutin. Permintaan keempat, silakan ibadah di gereja tapi kunci yang mengendalikan Pak Anton. Jadi kami masuk, selesai ibadah Pak Anton yang kunci lagi. Nah itu saya juga jawab, maaf ya Pak, penggembokan gereja oleh Pak Anton tidak dibenarkan oleh MD. Penggembokan dan penguasaan kunci oleh Pak Anton itu tidak dibenarkan MD. Jadi kalau saya nurut permintaan yang keempat, itu berarti saya membenarkan Pak Anton. Maaf, saya nggak bisa. 4-4-nya saya nggak bisa semua. Dan menurut saya masuk akal itu jawaban saya. Nggak ada yang mampu saya lakukan, Pak. 4-4-nya itu. Ya sudah, kalau gitu nggak bisa. Terus saya bilang di rumah Pak Kiai, kalau begitu Pak, kami akan masuk paksa. Karena itu punyanya GBDI, saya punya legalitas, Bapak belum, dan ini kami harus beribadah, Gedung Irama sudah habis izinnya. Oke, saya hadapi. Silakan masuk, kami akan hadapi. Itu saksinya ada Pak Kiai di situ. Pas lagi makan, malah Pak Kiai yang misah-misah dikiranya kami mau berantem. Bapak mau menghadapi, saya datang ke Ngadirejo untuk melayani loh, bukan untuk berantem. Ya, kami masuk cuma mau ibadah. Silakan pastori mau dipakai, silakan Pak. Kami mau masuk itu cuma mau ibadah. Kami tetap mau masuk paksa, saya bilang gitu. Oke ya, berarti itu Forkopimcam 2 kali, FKUB 1 kali. Setelah itu, karena ada jemaat yang meninggal, saya buru-buru penguburan. Lalu Pak Kiai bilang, Pak besok saya mau ketemu Pak Kapolres yang sama-sama Nasrani. Semoga nanti bisa dimediasi. Oh siap Pak Kiai. Begitu selesai penguburan, kemudian saya harus ke tempat mengajar. Setelah itu saya pulang, lalu kemudian dimediasi oleh Bapak Ruli. Beliau tuh Bapak Kapolres, tetapi tidak menggunakan jabatan Kapolres. Beliau sebagai sesama tubuh Kristus, istilahnya beliau. Bapak Ruli, Bapak Anton Londa, itu beliau jabatannya Kajati. Terus Bapak Ahmad Soleh, Ketua FKUB, Pak Anton dan saya. Cuma berlima di rumah makan Omah Kebon. Ya, terjadilah perbincangan jam 2 sampai setengah 6 sore, 4 jam setengah, mentok. Mentoknya apa? Persepuluhan harus dibayar. Ya, saya sudah cek ke pengurus, memberi persepuluhan kok. Bahkan ketika saya mendoakan Ibu Gembala, Om Edi mengawal saya memberikan persepuluhan pakai amplop diserahkan. Tapi lagi-lagi saya tetap nggak mau ikut urusan itu. Saya takut salah karena saya nggak ada di periode itu. Terus kemudian kami sudah mau masuk paksa, dicegah oleh Pak Kesbangpol dan jangan dulu Mas Pendeta, jangan malah manggil saya Om, tak jangan dulu Om, padahal kan hari Minggu, jangan dulu, Sabtu masih ada hari, semoga ada penyelesaian. Baik, Sabtu terjadi lagi pertemuan jam 10, itu berarti tanggal 14 Juni di ruang FKUB, kembali lagi Pak Ruli lagi, Pak Anton Londa, Kesbangpol dengan FKUB, saya dan
Pak Anton Susilo. 3,5 jam dari jam 10 sampai jam 1/4 jam, 3 jam lebih lah mentok. Padahal sudah hampir deal waktu itu. Hampir deal, Pak. Bisa menanyai kepada beliau-beliau. Kita udah ngalah sampai jam ibadahnya saja saya udah ngalah. Kami yang jam 6 pagi mau diambil sama Pak Anton. Oke, kami yang jam 9. Tapi saya minta sore karena Pak Anton buka pagi dan sore. Saya juga minta pagi dan sore karena yang nggak bisa datang pagi kami mewadahi sore. Lagi-lagi per 10-an harus selesai dulu, baru saya kasih kunci. Menyerah sudah, deadlock. Bayangkan Pak, petinggi-petinggi Temanggung loh Pak, nomor 1 di Temanggung, Pak Kapolres, Pak Kajati, Pak Bupati mengutus ke Bangpol, bisa deadlock. Pak Ruli, closingnya adalah kami pemerintah sudah memfasilitasi, kami pemerintah sudah memediasi, kami pemerintah jangan dituduh menghalangi ibadah. Kami pemerintah jangan dituduh tidak mendukung terlaksananya ibadah. Silakan gereja dibuka, silakan beribadah. Itu closing dari Pak Ruli di mediasi terakhir hari Sabtu tanggal 14 Juni. Nah, karena Pak Ruli berkata begitu, maka saya pulang, saya bilang tetap mau masuk. Nah, ketika saya sudah nyampe kira-kira jam 2 lewat, jemaat udah pada kumpul. Gimana Om? Saya jelaskan, kita mau masuk, tapi masuknya tetap baik-baik ya. Wah, jemaat sudah panas itu, kepingin masuk paksa. Tunggu dulu sampai Pak Anton pulang. Wah, kita tunggu lama. Lalu Pak pengacara kami datang. Jam 2 lewat, Pak Anton mungkin datang kira-kira jam 4/4 atau setengah 5. Kami tunggu. Begitu Pak Anton datang, saya mau temui. Pak Anton masuk dulu nih. Terus saya sama Pak pengacara mau ketemu, mau ketok-ketok. Sebelumnya saya perintahkan pengurus untuk menutup CCTV, bukan merusak. Kenapa Pak? Karena waktu 26 April kami tidur di teras, 27 kami ibadah di mana? Di trotoar. Terus kami juga ikut menggembok pagar untuk memberikan pesan kepada beliau. Itu di video dan nama saya dijual habis. Yang saya ini pemimpin pemberontak, yang saya ini pemimpin perampok, yang saya ini dokter tetapi otaknya didengkul, banyak sekali sudah hujatan-hujatan. Makanya pengurus saya perintahkan tutup CCTV. Sebenarnya itu CCTV milik gereja, milik jemaat. Yang beli jemaat bukan Pak Anton. Sehingga kami berhak untuk menutup. Ketika jemaat pakai tangga nutup CCTV, Pak Anton keluar, didorong tangganya, didorong atau ditendang, ada videonya. Kami sudah laporkan. Jemaat jatuh, ininya bentur lantai, kakinya berdarah. Kami sudah visum dan kami laporkan. Nah, dari situlah jemaat pada loncat pagar. Loncat pagar pun untuk megangi pengurus yang sudah emosi. Karena pengurus ini ketika jatuh langsung kuat, mau ngajak berantem Pak Anton. Lalu yang lain ada semua videonya komplit. Dicegah. Nah, ada satu pengurus yang nego. Kuncinya, buka. Kita ini jemaat mau ibadah. Ada memang yang teriak, ini gerejamu mau buka, kita mau ibadah gitu. Artinya kita itu nggak mau membuka paksa Pak. Kita tetap minta kunci, malah masuk ke dalam Pak. Tidak mau memberi kunci. Sabtu sore, karena kami mau kebaktian Minggu Pak. Kami nggak bisa lagi di gedung Irama. Masa mau di trotoar lagi? Udah diwanti-wanti tidak boleh ibadah di trotoar lagi. Akhirnya saya buka paksa. Saya memerintahkan untuk buka paksa, tapi habis itu diperbaiki lagi. Buka paksa hanya supaya bisa masuk. Objek kami adalah gedung, bukan orang. Tidak ada yang kami lukai, malah pengurus kami yang dilukai. Begitu kami bisa masuk, kami ibadah tanggal 15 Juni, kami pasangi tulisan dan masih ada sampai sekarang. 3 tulisan Pak, tapi yang 2 nggak tahu hilang kemana. Yang 1 sudah disobek, dan saya tahu yang menyobek. Tinggal 1. Kalau jemaat Pak Anton yang sore mau ibadah, ngambil kunci ke saya. Setelah menandatangani pernyataan, cuma 2 poin. Bisa menjaga aset. Karena ketika kami masuk, keyboard hilang, sound keyboard hilang, bass hilang, soundnya hilang. Kami membuat, itu kan bukan syarat, itu umum lah. Terus kemudian nomor 2, jangan mengunci gereja lagi, jangan menggembok gereja lagi. Kalau mau menandatangani itu, pakai sore silakan. Kami nggak pakai kok Pak. Itu kan untuk memuliakan Tuhan. Kalau kami sampai menghalangi kan, kami menghalangi orang memuliakan Tuhan. Tapi maaf, saya kasih syarat 2 poin. Kan itu bukan syarat, itu umum lah. Nggak mau ngambil kunci Pak, nggak mau. Sejak tanggal 15 Juni, nggak mau ngambil kunci. Ibadahnya di Astori. Akhirnya Tuhan tolong, ada berkat untuk kami bisa mengadakan alat musik lagi. Dan kemarin, semingguan yang lalu, jebol pintu samping. Digembok, dilas lagi dari dalam. Mau ibadah pelwap. Akhirnya kami buka paksa lagi. Karena mau ibadah wanita. Pagi-pagi dikabari, digembok lagi Om. Terus pas mau dibuka, astaga, dilas juga dari dalam. Berarti orangnya sudah masuk. Kursi kami hilang 20-an. Laporkan. Janganlah, karena kursinya dipakai di belakang untuk ibadah. Nggak apa-apa. Pintunya hilang, pintu samping hilang. Ya sudahlah. Itu kalau kami laporkan kena. Kan itu kan milik gereja. Tapi karena saya tahu itu untuk ibadah, ya sudah. Jadi maaf, kami punya kamera-kamera banyak. Jadi kalau sampai Pak Anton mengeluarkan aset itu dari pintu belakang, kami tahu.
Kalau sampai mengeluarkan dari pintu belakang lalu dijual entah keyboardnya atau apa, baru pengurus akan melaporkan pencurian. Tapi selama itu dipastori dan dipakai untuk ibadah, tidak mungkin kami melaporkan. Tidak apa-apa karena itu untuk ibadah. Sampai di situ Pak, saya akhiri dulu. Sesi tanya jawab, salah satu wartawan bertanya soal siapa yang melayani memberitakan firman Tuhan di GPDI Ngadirejo pada tanggal 29 Desember 2024. Pertanyaan ini untuk mendapatkan kronologis soal Pendeta Denny Lumempau akhirnya ditempatkan di GPDI Ngadirejo. Dari pertanyaan ini ingin mengungkapkan bahwa kehadiran dari Pendeta Denny Lumempau di GPDI Ngadirejo memberikan kesan terbangun hubungan tanda kutip dengan jemaat yang tidak setuju. Wartawan juga bertanya untuk mempertegas hal bahwa Pendeta Denny Lumempau sudah mengetahui dirinya akan diputuskan menjadi gembala di GPDI Ngadirejo. Oh saya utusan. PTG kan menjadwal hamba-hamba Tuhan. Wartawan juga bertanya soal pernyataan Pendeta Denny Lumempau soal keterlibatan Majelis Pusat memberikan surat dan surat itu tidak diterima. Baik Pendeta Denny Lumempau maupun Pendeta Anton Susilo. Tapi waktu pelantikan Pendeta Denny Lumempau, nomor surat keputusan perihal satu penggembalaan diberikan kepada 2 gembala dari Majelis Pusat atau MP kepada Majelis Daerah atau MD itu dibacakan. Bukan dilantik, akan diputuskan. Ya, karena jemaat diminta mengerucut satu nama dari 2 nama, mengerucut satu nama. Bapak Pendeta Stephen Kilala untuk MD melaksanakan pelantikan ke saya dan Pak Anton. Tetapi ketika surat MD itu dibacakan oleh biro organisasi, Pak Antonnya nggak mau. Dari MP itu kan nggak perorangan Pak, jatuhnya dari organisasi. Saya nggak dapat, Pak Anton nggak dapat. Itu jatuhnya harus ke MD. MD membacakan ke saya nomor surat dengan isi surat. Nomor surat dibacakan, isi surat dibacakan, tapi saya tidak dapat, Pak Anton juga tidak dapat. Jadi adil. Jadi Om John Weol sudah membacakan tanggal 18-19 Februari di rapat pleno MP. Lalu kemudian untuk terjadinya pelantikan kan harus tunggu surat dulu dari MP. Surat itu turun untuk memerintahkan MD menyelenggarakan pelantikan. Nah itu surat itu dari MP ke MD, bukan ke perorangan. Wartawan kemudian meminta kejelasan soal mediasi yang gagal di depan Ketua Kesbangpol. Kegagalan karena Pendeta Anton meminta uang perpuluhan atau karena pihak Pendeta Denny Lumempau meminta tambahan waktu untuk ibadah? Sebenarnya gini, Pak Anton itu tetap tidak setuju untuk yang sore. Saya minta sore lagi, itu sebenarnya nggak setuju. Dia maunya jam 9 sampai sebelum setengah 4, karena beliau pagi dan setengah 4. Jadi saya disuruh jam 9 sampai sebelum setengah 4. Karena ada tambahan jam itu, maka Pak Anton ngotot, per sebulan dibayar dulu. Jadi gini Pak, waktu itu hampir deal Pak. Terus maaf, Pak Anton, Pak Otniel dengan istrinya itu berunding. Saya datang seorang diri Pak, karena dimintanya cuma saya sendiri, Pak Anton sendiri. Lalu kemudian yang hampir deal itu balik, per sepuluhan harus dibayar. Itu yang bikin deadlock. Soal las ngelas pintu, itu siapa duluan? Dari pengakuan Pendeta Denny Lumempau pihaknya lebih dulu, tetapi hal itu dilakukan karena ada sebab akibat. Terus malam-malam kami las, tapi yang pintu belakang yang untuk lewat kami nggak apa-apain. Pendeta Denny Lumempau saat menerima wartawan ditemani oleh beberapa jemaat yang duduk sebagai pengurus. Salah satunya adalah Samuel Hendro yang namanya terbawa-bawa soal sertifikat gereja. Pak Samuel Hendro, saya dilaporkan karena saat itu Ibu Gembala menitipkan sertifikat dan surat-surat lain milik gereja itu dititipkan kepada saya. Pertama, nah setelah itu Pak Anton dan Pak Yohan mau minta sertifikat itu kembali karena di situ tercantum atas nama organisasi GPDI, maka tidak saya berikan karena di situ saya sudah punya kekuatan secara hukum oleh majelis lokal itu dibuatkan satu perjanjian. Saya bagian megang sertifikat dan merawat. Nah, pada saat mau diminta, karena saya tahu bahwa itu bukan atas nama Pak Jono, almarhum bapaknya Pak Anton maupun Pak Yohan, maka saya titipkan di majelis daerah. Kalau itu sertifikat atas nama Pak Anton, Pak Yohan atau Pak Jono, saya titipkan di majelis daerah. Dengan alasan apa? Sebelumnya itu memang ada sertifikat yang ada di sini, gereja cabang di situ. Itu yang waktu saya mau minta karena
untuk pembangunan gereja cabang itu sertifikat sudah nggak ada. Saya dituduh oleh jemaat Mentisari itu bahwasanya saya menggelapkan, menggadekan dan lain sebagainya. Makanya saya mengatakan kepada Pak Anton kalau ini tidak dikembalikan, karena yang milik uang, yang digadekan itu, yang milik uang orang Jogja itu sudah datang kepada saya bahwa ini benar sertifikatnya. Iya betul, seperti itu. Nah, yang punya uang itu namanya Pak Agus Jogja. Dia mengatakan udahlah, kalau Pak Anton mau nebus 100 juta aja, padahal pinjamnya 125 juta. Katanya Pak Anton kepada Pak Agus ini, saya tolong dipinjemi untuk pembangunan gereja 14 tahun yang lalu. Setelah ketahuan kalau itu digadekan, maka saya bilang kalau tidak diambil, tidak dikembalikan, saya laporkan penggelapan. Nah, dari awal itu sehingga dia balik melaporkan saya menggelapkan sertifikat gereja pusat. Apa alasan Bapak dan beberapa teman Bapak menolak Pendeta Anton Susilo menjadi gembala GPDI Ngadirejo? Di antaranya yaitu menggadekan sertifikat gereja cabang. Yang kedua, Pak Anton itu masih punya hutang dengan jemaat, yaitu tempat Ibu Lina Siahaan sebanyak 28.500.000. Tadinya 30 juta, baru dicicil 1.500.000. Sudah lama juga tidak dikembalikan oleh Pak Anton. Dan dengan saya 25 juta. Pada saat itu Pak Anton berada di Jogja, katanya sedang dalam masalah kasus. Nah, saya dipinjam 25 juta itu baru dikembalikan 2.500.000, masih kurang 20.500.000. Itu sampai dengan hari ini sudah 15 tahun tidak dikembalikan. Masa seperti itu mau jadi pimpinan kami? Sedangkan untuk anak gembala yang kedua namanya Bapak Pendeta Martinus Yohan, itu riwayatnya juga jelek sekali. Kalau saya sampaikan tidak etis, apakah pantas menjadi seorang gembala? Apa yang disampaikan ini menjadi pertanyaan. Hutang-hutang yang dulu, kenapa waktu baik-baik tidak diminta sampai harus belasan tahun baru dibahas kembali? Wartawan yang hadir mengungkapkan keinginan agar masalah dualisme ini bisa selesai dengan damai. Bersamaan dengan itu, wartawan menanyakan harapan dari Pendeta Denny Lumempau atas masalah di GPDI Ngadirejo. Maka harapannya, tentu kami semua pengurus sudah sepakat tidak ada lagi mediasi. Harapannya mereka datang untuk meminta maaf. Kalaupun nggak mau minta maaf, mengakui keberadaan kami, keberadaan saya. Nah sudah, terus kemudian, nah kita nanti tinggal pikirkan langkah ke depan. Tapi kalau sampai tidak mau melakukan seperti itu, ya sudah. Karena proses hukum berjalan terus, dan dari pengacara tidak akan menyabut. Kalaupun nanti ada tersangka misalnya, kami tidak mau memenjarakan. Kami janji tidak akan mau memenjarakan. Asal mau minta maaf. Meminta maaf kami cabut, Pak. Konsekuensi apapun kami cabut. Ya sudah, kami hanya melaporkan 2, Pak. 3 ini terakhir. Karena pencemaran nama baik dianggap penggelapan sertifikat. Ini baru terakhir, baru 2-3 hari yang lalu ya. Kami tuh kepingin harapannya sudah dari kemarin selesai. Kami sudah tawarkan macam-macam apa, sampai saya bilang, saya tak terima 60% sajalah penghasilan gereja. Nggak mau. Salah satu dari jemaat yang menemani Pendeta Denny Lumempau bernama Daniel Supito meminta waktu untuk menambahkan. Bapak ini menceritakan bagaimana hubungan mereka baik dengan Pendeta Anton Susilo. Gini Pak, saya cerita aja masalah Ibu Gembala sakit sekarang ya. Karena kami pelaku. Waktu pertama Ibu Gembala jatuh sakit, itu sebetulnya belum ada masalah apa-apa Pak. Kita sama Anton masih baik-baik semua. Tapi setelah Ibu Gembala sakit, kita jemaat itu juga bertanggung jawab. Karena tadi dikatakan itu ibu kami, orang tua kami. Kita nggak diam aja Pak, Ibu Gembala yang sakit itu kita tanggung jawab. Itu kita ngumpulkan dana hampir 40 juta ya kembali. Ini bendaharanya. Yang sakit pertama itu kan dibawa ke Solo, operasi. Kita juga yang biayai, kita juga yang nganter. Kita otong-otong, saya ngotong-otong. Etika dari jemaat itu karena kita merasa dari dulu kayak wong tuane dhewe Pak. Jadi kita tanggung jawab bukan hanya ngomong. Kita juga ngumpulkan dana. Apa nggak mantul juga di Solo, kita pusing-pusing ngotong-ngotong golek duit sing sana rebutan perburuan. Tuh, itu berjalannya waktu sampai akhirnya Ibu Gembala terbalik. Nah, ini setelah selesai ya masalah sing di Solo. Nah, waktu itu Ibu Gembala sakit, dibawa ke RSUD Temanggung. Kita datang, kita kasih persekota 7 juta. Saya yang ngasih ke sama Pak Indro. Tuh, nanti ada kurangnya silahkan menghubungi kami. Akhirnya karena pakai BPJS cuma kepake 1.200.000 kalau nggak salah. Dah, kita terima kwitansi sama pengembalian. Kita sudah pulang.
Satu hari kita ditelepon dari pas Ibu Gembala mau pulang, ditelepon dari rumah sakit. Ini anaknya yang Jogja marah-marah, nggak mau, uangnya harus dikembalikan. Saya bilang, loh Bu, kan sudah ada kwitansi. Ini saya sumpek ngurusi ini, suruh mengembalikan. Ya sudah Pak, saya bilang gitu. Oke Bu, kita besok kesananya tapi karena kami baru ke Jogja. Ini pelaku, silahkan ditemukan, boleh saya. Daniel juga mengatakan jemaat tetap memberikan perpuluhan kepada Pendeta Esther Susilo waktu sudah terbaring sakit. Selama Ibu Gembala masih ada, apa sakit apa kan masih ada Pak. Jemaat tetap ngasih ya ke Ibu Gembala. Daniel juga berkata perawatan termasuk makannya Ibu Gembala Pendeta Esther Susilo waktu sakit jemaat siapkan. Jemaat tiap siang ngirim masakan ke situ. Ini setelah ada ibadah pagi sama sore. Kami tapi berkewajiban tetap merawat. Ibu kami. Nah, itu caranya. Kalau saya yang ngomong gini Pak, nek dinaikin duit musplo, ngabur nang Jogja Pak. Ya. Kalau dikasih uang, Wong selama ini Bu Gembala nggak diupeni. nggak tahu bahasa Jawa Pak. Kalau dikasih uangnya musplo, nggak mungkin dibuat merawat. Akhirnya kita wujudkan barang. Kenapa ada Indomie, ada yang dilihatkan cuma Indomie sama beras. Susunya, pampasnya dilihatkan nggak? Kita tuh macam-macam, ada telur itu karena pelawatnya kan juga butuh makan. Di akhir perbincangan, Pendeta Denny Lumempau menjelaskan soal tradisi atau budaya GPDI. Tidak selalu orang tua perintis, lalu anak yang akan menjadi gembala. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa GPDI itu ada tradisi, betul Pak. Cuma tradisi itu kan tidak dituangkan di ADART. Dan fakta-fakta di lapangan tidak selalu tradisi itu terjadi. GPDI Temanggung, itu dulu Pak Titus Yuwono, tapi yang meneruskan Om Pran Asa. Padahal putra Pak Titus ada yang hamba Tuhan. GPDI Tegal, Om Yosminandar, itu beliau masuk dari Jawa Timur. Pak Patras Batasina meninggal, ada anaknya sebenarnya bisa soal kitab, dan kemudian soal kitab satu angkatan dengan saya. Lalu kemudian sekarang ini GPDI Magelang Mancasan, itu anaknya sudah soal kitab di Ngablak, murid saya, tapi sampai sekarang belum dilantik karena jemaat belum bisa nerima. Artinya ketika tidak bisa turun ke keturunannya, pasti ada something. Kita semua mengutamakan keturunan Pak, karena kita menghormati perintis. Nah, tapi ketika ada something, ya itulah.